Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Pendidikan dan Kejuruan. Yang saya hormati Bapak Kasatlantas Tenaga Pendidikan Bapak Henry. Yang saya hormati Kasatlantas Pendidik Ibu Hajah Lydia Revilawati serta Kasatlantas Kejuruan Bapak Sumardi. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, sehingga kita diberikan keselamatan serta kesehatan. Selanjutnya saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik Tenaga Pendidikan dan Kejuruan Jakarta Barat yang telah mengadakan kegiatan program peningkatan kompetensi peserta didik SMK bagi siswa-siswi SMK untuk kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga. Sebelum membahas materi peningkatan kompetensi peserta didik untuk skema klaster pengoperasian aplikasi komputer akuntansi untuk unit pengoperasian aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, kepada siswa-siswi peserta pelatihan diimbau untuk tetap jaga jarak, tetap memakai masker, jaga kesehatan. Sebelum mengoperasikan paket program pengolah angka spreadsheet dengan menggunakan PC atau laptop, jangan lupa pastikan keselamatan praktek mengoperasikan paket program pengolah angka, yaitu kabel koneksi listrik sudah dipastikan dalam kondisi aman, laptop ataupun PC jauh dari makanan atau minuman sehingga kita bisa terhindar dari bahaya yang tidak kita inginkan. Langsung saja kita akan membahas soal unit mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Kita lihat soalnya. Nah, soal pertama adalah membuat tabel. Dalam hal ini tabel dari rental DVD murah. Daftar peminjam untuk periode 31 Desember 2017. Yang harus kita ketahui adalah, kita perhatikanlah kolom-kolom yang dibutuhkan untuk mengisi kolom yang kosong. Kita lihat ketentuan pengerjaannya. Ketentuan yang pertama adalah tanggal diinput dengan fungsi date. Jenis film menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi teks dengan menggabungkan tabel yang ada di bawah. Lama sewa diambil dari tanggal kembali dikurangi tanggal peminjaman. Sedangkan tarif sewa menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi teks, dalam hal ini fungsi left, dengan menggabungkan tabel yang ada di bawah. Untuk denda menggunakan fungsi logika, bahwasanya bila lama peminjaman melebihi dari 3 hari, maka akan didenda Rp1.000 kali jumlah keterlambatannya. Sedangkan jumlah bayar menggunakan fungsi matematika, yaitu tarif sewa per hari ditambah denda. Langsung saja kita akan praktekkan menggunakan aplikasi spreadsheet, dalam hal ini menggunakan Microsoft Excel. Di sini sudah kita buatkan tabel sebelumnya. Pertama yang harus perhatikan tadi bahwasanya fungsi tanggal yang ada di kolom tanggal pinjam dan tanggal kembali menggunakan fungsi date dengan fungsi tanggal, bulan, tahun. Ini fungsi date dalam bentuk ringkas. Apabila diinginkan fungsi date dalam yang lengkap atau dalam tampilan panjang, bisa diklik aja format cell. Di sini date, ini ada format tampilan panjangnya. Nah, ini tidak muat kolomnya, bisa kita geser. Nah, ini sudah untuk fungsi date-nya, pengetikannya.
Ya, diingat lagi fungsi pengetikannya lah tanggal, bulan, tahun. Terus untuk mengisi kolom film adalah menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi teks, yaitu penggabungan teks dengan kode yang ada di kolom C, kode kaset. Nah, untuk menggunakan fungsi VLOOKUP, kita bisa membuat tabel yang ada di bawah ini menjadi name box. Ya, kita buat name box dari kode sampai sewa. Ya, dalam hal ini di kode A ini kita blok. Ini cara pertama, kita blok. Di name box yang di pojok kiri atas kita kasih data tabel. Nama data tabel. Enter. Nah, di sini sudah dibuat nama data tabel. Selanjutnya kita akan mengisi jenis film menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi teks atau fungsi labs. Kita masukkan fungsi VLOOKUP buka kurung lab. Lab itu mengambil karakter dari sebelah kiri ada di C6 ya, dari C6 teks yang ada di C6 dari sisi kiri kita ambil ke 1. Nah, ini fungsi labnya sudah jalan. Baru kita masukkan ke fungsi VLOOKUP-nya, yaitu tabel arraynya. Ini tabel arraynya, sintaknya menggunakan titik koma. Tabel array tadi sudah kita buat data tabel. Nah, sudah muncul, data tabel sudah keblok. Baru kita akan mengambil data kolom keberapa. Di sini kode kolom pertama, jenis film kolom kedua, besarnya sewa kolom ketiga. Ini kita akan menggunakan jenis film berarti ada di kolom kedua. Kolom kedua. Nah, tutup kurung, enter. Berikutnya untuk baris berikutnya tinggal tarik aja di sini. Nah, sudah terisi semua. Sedangkan lama sewa tadi menggunakan fungsi matematika tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. Nah, ini 1 hari. Muncul 1 hari ini karena menggunakan fungsi custom. Kalau kita kembali gunakan fungsi general, nah, ini munculnya seperti ini. Ya, kita tarik ke bawah. Nah, ini 1 hari. Lama sewanya 4 hari. Untuk memunculkan 1 hari, 2 hari, kita gunakan fungsi custom, format cell, kita fungsikan custom, terus kita ambil titik koma yang kedua ini, kita ketikkan fungsi pakai tanda petik 2 hari. Nah, ya, petik 2 hari. Nah, maka akan muncul seperti ini. Berikutnya tarif sewa tadi menggunakan fungsi VLOOKUP dan fungsi lab, berarti jenis rumus yang ada di jenis film bisa kita kopikan. Kita kopikan yang ada di sini, nanti kita edit ya. Kita ini dasarnya adalah ada di kolom C, kita ganti C aja. C6 ya, tadi dasarnya tabel, untuk sewanya ada di kolom ketiga. Kolom ketiga. Nah, sudah muncul, tinggal tarik ke bawah nantinya. Terus denda. Denda di sini adalah jika lama sewa lebih dari 3 hari, maka dendanya 1 hari dihitung dari hari keterlambatannya. Maka untuk menggunakan fungsi if. If buka kurung, jika lama sewa berarti ada di kolom di sel G, di sel G6 lebih besar daripada 3. Nah, lebih besar daripada 3, maka ini kita kolom G ini kurangin 3 karena batasnya 3 hari, baru dikalikan 1000. Oke, kondisi yang lain 0%. Nah, 0, kondisi yang lain 0. Tutup kurung, enter. Nah, ini karena 1 hari.
Terus untuk jumlah bayar adalah tarif sewa ditambah denda. Oke, sudah selesai untuk baris pertamanya. Untuk ke bawah baris berikutnya tinggal kita tarik, kita blok, tarik ke bawah atau copy paste. Nah, sudah jadi. Untuk tarif sewa per hari ini, supaya tampilannya lebih bagus, kita buat dalam bentuk format cell accounting. Nah, oke. Terus total bayar berarti kita menggunakan fungsi sum. Matematika, fungsi sum, fungsi statistik, menggunakan fungsi statistik sum. Dah. Terus untuk fungsi jumlah peminjam, berarti berapa banyak peminjamnya. Kalau kita lihat datanya ada 5, ini bisa kita gunakan fungsi konta untuk mengisi data di atasnya. Bisa ada berapa peminjam, konta, enter. Ada 5 orang. Sama untuk memunculkan nama 5 orang tadi, kita generalkan dahulu. Nah, number ini supaya muncul 5 orang, kita format cell ke custom, pilih yang ada paling atas, tinggal kita kasih spasi, petik 2, ketik orang, akhirin petik 2. Oke, demikian tadi pembahasan untuk soal yang pertama. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu pembahasan soal berikutnya.